Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, senang sekali pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berdoa ya. Bapak, Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Ya, saya senang sekali ini bacaan Abah saya ini mengenai Daud ya di 2 Samuel, mulai dari 1 Samuel, 2 Samuel sampai dia menjadi raja. Jadi saya sangat eh, apa eh, sangat diberkati. Nah, karena Daud menjadi raja ternyata karena dia dipilih menjadi raja karena dikenan oleh Tuhan. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 mengutip perjanjian lama di 1 Samuel 13 ayat 14. Dia katakan begini ya, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi dari Kisah Para Rasul ini kita melihat bahwa Daud diangkat menjadi raja oleh Tuhan, menggantikan Saul adalah karena Tuhan berkenan ya kepada Daud. Karena Daud dikenan oleh Tuhan. Jadi menarik sekali, saudaraku. Nah, sehingga saya coba kira-kira nih apa sih yang dilakukan oleh Daud? Ya, jadi betapa bahagianya kan kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan, dikenan oleh Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa. Kita pasti diangkatnya. Ya, banyak orang kan pengen diangkat oleh Tuhan. Nah, caranya adalah kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia diangkat oleh Tuhan? Atau apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia disebut dikenan oleh Tuhan? Nah, kira-kira ada 3 hal yang coba saya lihat dari kehidupan Daud sebelum dia diangkat menjadi raja itu. Nah, yang pertama adalah, nah ini terungkap ketika Samuel mendatangi rumah Isai ya, lalu memilih di antara anak-anaknya untuk yang dipilih oleh Tuhan. Nah, 1 Samuel 16 ayat 7 katakan, Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, kita tahu Saul sebelumnya adalah orang yang paling tinggi katanya dari suku Benyamin. Ya, sehingga ya dilihat dari gagahnya, tingginya, jadi dia dipilih menjadi raja. Nah, ketika Samuel datang ke rumah Isai, ya dia melihat kakaknya Daud, ya wah gagah perkasa karena tentara. Nah, tetapi, nah ini nih Tuhan berkata kepada Samuel, aku tidak melihat apa yang dilihat manusia, yang aku lihat adalah hati. Nah, jadi artinya Daud memiliki hati yang cantik, hati yang baik, hati yang tulus. Saudaraku, memang kita lihat bahwa Daud memiliki hati yang tulus dan rendah hati. Ya, dia rendah hati, itu sebabnya kakak-kakaknya ya punya pekerjaan berbeda dengan dia. Dia hanya jadi gembala 2-3 ekor domba. Ya. Saya melihat dia punya tulus dan rendah hati, dan kelihatan pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, ya
kelihatan itu terkonfirmasi betapa tulus dan rendah hati dia. Dia bermusuhan dengan Saul, tetapi tidak ada yang jahat di dalam hatinya. Nah, dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hati yang betul-betul percaya pada Tuhan. Nah, apa yang kita mau belajar dari sini? Ya, banyak orang, saudaraku, lebih mengutamakan apa yang kelihatan. Banyak orang mempercantik dirinya dari yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita mempercantik hati kita. Mari kita memperbaiki hati kita. Jangan ada yang jahat di dalam hati kita. Biarkan hati kita terus menjadi hati yang baik, hati yang tulus, hati yang rendah hati, ya, hati yang mudah diajar, hati yang lembut. Mari kita mempercantik diri kita supaya kita dikenan oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah, yang kita lihat lagi adalah dia setia dalam perkara kecil, bahkan mau mengambil tanggung jawab. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, ya, perhatikan kata-kata Daud ini ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, kepada hambamu ini dahulu ketika ia mengembalakan kambing domba ayahnya, datanglah singa dan datanglah beruang, dan ia mengerjakan ini sebenarnya ini karena terjemahan ini ya. Dia menyerang kambing domba itu, lalu aku mengejar dia dan memukulnya dan melepaskan kambing domba itu dari mulutnya. Kalau ia menyerang aku, aku tangkap janggutnya dan aku pukul dia sampai mati. Nah, saudaraku, ya, dia setia menggembalakan kambing 2-3 ekor dan bahkan bertanggung jawab dengan cara sampai mempertahankannya, menjaganya dengan menghadapi singa dan beruang. Dia setia dalam perkara kecil, walaupun 2-3 ekor kambing domba sebagai tugasnya, tetapi dia kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa setia. Dia tidak mudah lari dengan adanya binatang buas, tetapi dia justru mempertahankannya. Ini luar biasa. Dan apa yang disampaikan kepada Saul sebenarnya adalah bukan soal dia mengalahkan singa dan beruang, karena Goliat pada waktu itu sebenarnya bukan hanya seperti musuh singa dan beruang. Ya, dia lebih berbahaya daripada singa dan beruang. Tetapi yang disampaikan oleh Daud adalah, saya ini orang yang setia dalam perkara kecil, maka saya bisa dipercaya dalam perkara yang besar. Mari Bapak Ibu, kita melatih diri kita untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Ya. Dan yang hebat adalah semua orang mendengar teriakan Goliat, tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab. Dibutuhkan ada orang yang mau mengambil tanggung jawab untuk mengalahkan Goliat. Ya, tidak ada yang berani. Sampai Saul memberikan hadiah, ya, kalau ada orang yang mau menghadapi Goliat. Tetapi Daud mendengarnya dan dia mau memberi diri untuk bertanggung jawab. Dia berkata, siapa orang ini menghina barisan Allah yang hidup? Mari Bapak Ibu, selain kita setia dalam perkara kecil, terbiasalah mau mengambil tanggung jawab. Jangan seperti orang dunia, ya, biasanya menghindar dari tanggung jawab. Bukan hanya menghindar tanggung jawab, ya, bukan hanya mau mengambil tanggung jawab, malah menghindar. Bahkan sudah tanggung jawabnya, malah selalu menganggap itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan tugas saya.
mari kita dalam gereja Tuhan, ada banyak sekali yang perlu kita tanggung jawabi, supaya kita dikenan oleh Tuhan. Sama seperti Daud. Daud dikenan oleh Tuhan karena setia dalam tugas-tugas yang kecil dan mau mengambil tanggung jawab meskipun tugas itu berat. Nah, yang ketiga, ya tentu Daud menjaga hubungannya. Dia hubungannya erat dengan Tuhan, ya dalam doa dan penyembahan. Mazmur 27 ayat 4 mengkonfirmasi itu ya. Dia katakan begini nih, ini Mazmur dia. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Dia di rumah Tuhan seumur hidupku untuk menyaksikan kemurahan dan untuk memperhatikan baiknya. Wow, ini luar biasa. Mazmur 27 ayat 4 ini. Daud melakukannya, ya. Daud senang sekali, ya, tinggal dalam doa dan penyembahan, dalam ibadah, ya, tinggal di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahannya. Mari Bapak Ibu, sukailah hadirat Tuhan. Bahkan di ayat yang lain katakan, lebih baik katanya satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, apa yang menjadi tempat kesukaan kita? Apakah kita lebih suka tempat-tempat wisata daripada hadirat Tuhan? Tempat di mana daging kita, ya, terpuaskan daripada roh kita terpuaskan. Kita tentu adalah manusia-manusia roh, ya, yang harusnya lebih mengutamakan perkara-perkara rohani. Oleh karena itu, kalau kita ingin dikenan oleh Tuhan, mari jaga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam setiap doa, setiap ibadah, bacaan firman, mari kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan dengan cara dalam ibadah. Sukailah tempat pelataran Allah kita, baiknya yang kudus. Karena dengan demikian, ya, Tuhan akan memberi kemenangan, kekuatan bagi kita seperti halnya Daud. Mari Bapak Ibu, biar kita juga menjadi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan seperti Daud. Ya. Tuhan pasti mengangkat kita karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Ya. Dia mencari orang-orang di mana Dia memberikan kuasanya, mengangkatnya menjadi raja seperti halnya Daud. Ya, mari kita ditemukan orang-orang yang dikenan oleh Tuhan dengan cara mempercantik hati kita, memperbaiki hati kita, ya, dengan cara setia dalam perkara kecil, ya, berani mengambil tanggung jawab, dan terus mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.